Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Rawahu al-Bukhari. Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Kalau imam membaca Fatihah dalam sholat dan sampai di akhir ayat waladdallin faqulu, kata Rasulullah, maka kalian semua makmum mengucapkan amin. Rawahu Bukhari. Hadis akhar, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akhrajahu Imam Malik wa Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairuhu. Idza qala ahadukum, ini termasuk diantaranya ahadukum itu siapa? Imam. Dalam kaitan sholat, kalau imam ya pada saat membaca waladdallin, imamnya juga mengatakan amin, makmumnya juga mengatakan amin. Kalau ada di antara kalian, idza qala ahadukum, di riwayat yang lain idza qala ahadukum fis salat, kalau ada di antara kalian mengatakan di dalam salat, berarti kaitannya dengan amin ketika salat. Tapi hadis ini enggak ada fi salatnya. Idza qala ahadukum, kalau ada di antara kalian mengucapkan amin dan pada saat yang sama para malaikat di langit juga mengucapkan amin, kemudian fawafaqat ihdahumal ukhra, amin di antara salah satunya ketemu bareng, entah kalian amin malaikat kemudian amin dulu, atau malaikat amin dulu kalian kemudian amin, ketemu bareng aminnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain disebutkan lagi, idza ammanal imamu fa aminu, kalau imam sudah amin maka kamu amin bareng, aminmu dengan aminnya imam. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, karena aminnya imam itu bareng dengan aminnya malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunilah dosa yang telah lalu. Jadi ketika sholat imam selesai membaca waladdallin faqulu amin, apakah hanya berlaku untuk makmum? Tidak. Idza ammanal imam fa aminu, berarti imamnya juga membaca amin, imamnya juga membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, imamnya baca. Karena ada hadis lain,
idza ammanal imam fa aminu. Nah, kalau kalian makmum aminnya bareng dengan aminnya imam, maka bareng dengan aminnya malaikat, karena aminnya malaikat bareng dengan aminnya imam. Kalau kalian bareng dalam aminnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mafhum? Dengan kata lain, kalau kita sholat, terutama di sholat-sholat jahar, subuh, maghrib, isya, imamnya membaca Al-Fatihah, itu berarti malaikat akan mengamini imamnya. Hatta pun kalian sholat sendirian, maghrib, di rumah atau di mana sendiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, sendirian. Ini jangan dikira malaikat semua fis sama yu'amminu, mengamini waladhdallinnya imam tadi. Ya, maka jangan pelit membaca amin ketika sholat. Kita ini dosanya banyak, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar banyak. Berarti sebetulnya Allah memberi kita kesempatan di dalam sholat Jumat saja 2 kali Allah beri kesempatan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Subuh tadi 2 rakaat, 2 kali Fatihah, 2 kali amin, 2 kali berarti Allah memberi kesempatan kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nanti maghrib, ya, maghrib kita 3 kali Fatihah, 2 jahar, 1 sir. Yang jahar kita semuanya amin, rakaat pertama, rakaat kedua, waladhdallin, amin, ta'minal malaikah, bareng kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan pelit. Ini bukan soal sepele. Hadis akhar masih kaitan dengan ini. Nih, ada yang bagus ini. Ma hasadatkumul yahud ala syai'in minas salam wa ta'min. Orang Yahudi itu tidak iri, tidak dengki sama kalian kecuali dalam 2 hal, yaitu dalam assalam dan amin. Mereka itu iri sama kita karena kita punya 2 kode, mereka nggak punya. Pertama, assalamualaikum, assalam. Kita ini ketemu siapapun, dimanapun, bahasa apapun, warna kulit apapun, mau besar mau kecil, orang umur 80 tahun, kakek-kakek ketemu dengan orang umurnya 10 tahun, anak-anak 80 tahun, ketemu 10 tahun, beda warga negara, beda warna kulit, beda bahasa, muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang Yahudi iri. Kok bisa orang Islam itu disatukan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu kodenya sama. Menyapa, kode sapaannya itu sama. Kok bisa? Satu, itu iri mereka. Maka jangan meremehkan mengucapkan salam. Ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam forum-forum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diirikan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kalian hilang assalamualaikumnya, tidak mengucapkan assalamualaikum ketika ketemu orang, kemudian kalian disalami, nggak jawab, ya apa identitas kita? Hilang. Itu yang diirikan oleh orang-orang Yahud. Ma hazadatkumul yahud minas salam wa ta'min. Yang kedua, amin. Sama tadi, waladhdallin, amin.
siapapun imamnya, kamu sholat di Mekah, imamnya orang Arab, orang Mekah, kamu bukan orang Arab, orang Bandar, yang sana orang Aceh, yang sana orang Badui, yang sana orang Sunda, sama aja, udah kodenya udah sama, waladhdallin, amin. Kamu pergi ke Jepang, sholat di Jepang, entah kamu imamnya atau kamu makmumnya, begitu ada imam mengatakan waladhdallin, semua kompak, amin. Itu yang diirikan oleh orang Yahudi. Kalau kalian Muslim, kemudian pada saat imam waladhdallin amin, pelit, tidak keluar suaranya, hilanglah syiar amin ini, dan itu artinya menanglah orang Yahudi. Mafhum? Jangan dianggap sepele. Semua ajaran Islam itu punya hikmah di balik itu. Maka kalau ada imam sholat dimanapun, nggak pandang kamu itu pangkatnya tinggi, kamu orang udah alim, kamu udah menjadi hebat, tetap aja begitu imam waladhdallin, keluarkan suaranya amin. Minimal begitu, nggak usah teriak-teriak, tapi juga jangan dalam hati teriak-teriak amin, juga nggak bagus. Bukan itu tuntunannya, tapi dalam hati tak waladhdallin, itu juga nggak benar, hilang syiarnya. Mafhum? Usikum wa iyaya, ini wasiat saya, karena ini yang membuat Islam masih ada. Sama, kamu ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak kenal itu. Kalau ini hilang, kamu ketemu sama saudaramu, ketemu sama siapapun, sesama Muslim, nggak saling salam, nggak mengucapkan salam, nggak menjawab salam, hilang identitas keislaman kita, salah satu diantaranya, dan menanglah orang Yahudi itu. Jelas? Maka kalau ada waladhdallin amin, assalamualaikum, jawab, antusias. Ini menjaga agama. Khatib berdoa ketika khutbah, aminnya, keluarkan suaranya, tidak usah teriak-teriak. Tapi kalau semua orang mengeluarkan suara, amin, 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 itu akan banyak amin. Coba bayangkan, itu yang diirikan oleh orang-orang Yahudi. Hadis ini mengatakan begitu. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum? Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini hadisnya, idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ada di antara kalian mengucapkan amin, pada saat yang sama malaikat juga mendengar, malaikat juga menjawab amin, ketemu aminmu dengan aminnya malaikat yang ada di langit, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang ketiga, idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam sudah amin, selesai baca waladhdallin, berarti imam pun disuruh baca amin. Maka fa aminu, kamu yang jadi makmumnya, kamu juga amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah. Ketahuilah, sesungguhnya aminnya imam tadi itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Hadis sebelumnya, siapa yang aminnya bareng dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mafhum? Dan inilah yang diirikan oleh orang-orang Yahudi. Ya, hadza basit. Ini ajaran sederhana, sepele, tidak pakai tenaga, nggak pakai modal, modalnya hanya amin, gitu, ya. Dosa kita diampuni yang telah lalu. Mahal banget kalau gitu amin.
maka orang yang mendengar imam waladhdallin tidak mengucapkan amin, orang paling bodoh di muka bumi ini. Dosa-dosa kita itu besar, banyak, tapi kemudian diputihkan oleh Allah, dibayar dengan hanya murah banget, ya harganya, bayarnya murah toh, tapi padahal dosanya mahal, tapi bayarnya murah aja. Apa? Amin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nanti sholat lagi, kita dosa lagi mungkin, apa ghibah atau apa dan lain sebagainya. Sholat lagi maghrib nanti ketemu lagi, waladhdallin, amin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Mafhum? Ya, idza ammana al-imam fa aminu. Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang berikutnya, yang sebelumnya apa? Idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Ini berlaku ketika berdoa, karena hakikatnya Fatihah itu doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu kan doa. Berarti mafhumnya ini berlaku di dalam doa-doa yang lain. Andai kata kalian semua ini 1000 orang jamaah ini misalnya, atau 5.000 orang jamaah misalnya, imam baca Fatihah waladdallin, tidak ada yang amin, diam semua, bisu semuanya, malaikat tetap membaca amin. Malaikat itu berkepentingan membaca amin. Nah, masa kita nggak berkepentingan? Malaikat loh, malaikat yasma qaulal imam waladdallin qalu amin al malaikah. Apalagi kita, ya itu. Ini saja, mudah-mudahan diamalkan. Diamalkan, diajarkan, disebarkan kepada masyarakatmu, kepada keluargamu. Hadza syiaruna min syiaril Islam qaulu amin fi shalah. Min syiaril Islam qaulu amin 'inda du'a. Wa min syiaril Islam an yusallima ahadukum al-akhar. Mada liyusallim as-saghir alal kabir wal maru alal qa'id wal kathir alal wa qalil alal kathir. Itu kan jelas. Liyusallim as-saghir alal kabir. Ya, yang muda, yang kecil mengawali dulu. Assalamualaikum Ustazi, Assalamualaikum ya Syekhi, Assalamualaikum ya akhil kabir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakada. Atau al-maru al-qa'id. Anta tamshi wa anta taqul assalamu alaikum. Atau al-qalil al-kathir. Ana qalil, ana wahid. Wa anta al-kathir. Idza qama ahadukum 'alal mimbar, ma'nahu wahid yaqumu 'alal mimbar. Amamahu nas kathir, al-qalil alal kathir, lidzalika liyusallim. Mafhum? Baik, qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.